Bayangkan sebuah rumah besar, megah, penuh harta di dalamnya. Rumah itu milik kita, milik rakyat Indonesia. Tapi entah bagaimana, ketika pintunya dibuka, justru orang lain yang duduk di kursi empuk, sementara kita berdiri di teras sambil nunggu disuruh masuk. Itulah kira-kira gambaran yang dirasakan sebagian orang ketika bicara soal industri raksasa seperti PT IMIP di Morowali. Konon katanya tanahnya tanah kita, nikelnya nikel kita. Tapi yang terlihat bekerja di lapangan bukan sedikit yang dari luar negeri. Mulai dari teknisi, operator, sampai kerjaan yang katanya, lah ini mah kita juga bisa. Dan disinilah satir kehidupan bekerja. Di negara sendiri, kadang kita justru merasa seperti penonton. Fasilitas, ada yang bilang bagai bumi dan langit. Gaji, ada yang cerita, yang ahli di sini kalah sama pekerja rendahan dari sana. Entah benar, entah tidak. Yang jelas, rasa perihnya itu nyata di telinga publik. Pertanyaannya satu, kenapa sumber daya alam kita sendiri terasa seperti tidak memberi daya kepada rakyatnya? Kenapa nikel yang berkilau itu seperti lebih terang untuk orang lain, sementara kita hanya dapat pantulan cahayanya saja? Yang paling membuat geram, ini semua terjadi di tanah air sendiri, dan yang punya kuasa memutuskan, entah sibuk apa sehingga tidak melihat. Rakyat bekerja keras, tapi kadang diperlakukan seperti asisten rumah tangga dalam rumah sendiri. Satire? Iya. Pedas? Memang, tapi bagaimana lagi menggambarkan rasanya? Pada akhirnya cerita ini bukan tentang anti-investasi, bukan tentang anti negara lain. Yang kita minta sederhana saja, kalau tanah ini tanah kita, maka martabat rakyatnya jangan ditaruh di bawah alas kaki. Investasi boleh masuk, tapi jangan sampai harga diri bangsa ikut keluar. Sumber daya boleh diolah bersama, tapi jangan sampai rakyat hanya jadi penonton yang diberi tepuk tangan palsu. Karena negeri ini kaya, yang miskin itu cuma keberanian untuk menegakkan keadilan bagi rakyatnya sendiri. Dan itu tidak boleh terus dibiarkan.